Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Jalana wa iyyakum min ahlil khairi wa sa'ada fid dini wa dunya wal akhirah. Amin Allahumma amin. Ada yang mungkin banyak sekali yang salah mempersepsikan dalam hal ini. Ketika kita menyimak videonya Gus Rumail Abbas yang membantah atau menunjukkan bukti argumentasinya menolak pernyataan Kiai Haji Imaduddin kalau dalam kitab Asy-Syajarah Al-Mubarakah Imam Fakhrul Razi itu membatasi putra Ahmad hanya 3 dengan modal hanya karena itu jumlah ismiyah. Di situ tidak ada tanda-tanda bahwasanya itu adalah hasr atau pembatasan, sehingga tidak bisa diterima kalau dalam kitab Asy-Syajarah Al-Mubarakah itu Imam Ar-Razi membatasi putra Ahmad hanya 3, yaitu Muhammad, Ali, dan Husain. Artinya menganulir atau menyatakan secara tegas Ahmad Al-Muhajir tidak pernah punya putra bernama Ubaidillah. Kemudian tidak lama setelah itu muncul video dari Gus Hanif Farhan yang berisi tentang tulisan Kiai Haji Imaduddin membantah Gus Rumail Abbas. Kalau dilihat dari kronologis waktu penerbitan dua sumber ini, tidak mungkin Kiai Haji Imaduddin itu dalam rangka membantah videonya Gus Rumail Abbas. Tetapi Kiai Haji Imaduddin itu membantah narasi Gus Rumail Abbas yang sudah jauh-jauh sebelumnya, baik ketika podcast dengan saya atau ketika berdiskusi dengan Kiai Khotimi Bahri atau Bahri. Ketika di situ mempertanyakan kok bisa kalimatnya Fakhruddin Ar-Razi itu dianggap sebagai hasr atau sebagai pembatasan hanya karena jumlah ismiyah. Jadi itu saja yang ditanggapi oleh Kiai Haji Imaduddin. Di mana ketika itu Gus Rumail Abbas ini belum mempresentasikan bagaimana hujah beliau untuk menolak hal tersebut. Maka dari itu tidak boleh dua hal ini dianggap sebagai saling menanggapi. Kenapa? Karena akan menjadi aneh nanti ketika Kiai Haji Imaduddin menulis bantahan kepada Gus Rumail Abbas, kok sama sekali tidak membantah argumentasi Gus Rumail Abbas dalam video ini. Begitu juga ketika Gus Rumail Abbas ini sedang membantah Kiai Haji Imaduddin, kok sama sekali tidak menanggapi hujah-hujah yang disampaikan oleh Kiai Haji Imaduddin. Salah satunya seperti ketika Kiai Haji Imaduddin membawakan kaidah ulama nasab, kalau jumlah ismiyah itu memang pembatasan ya. Jadi kalau ulama nasab mengatakan famin akibihi, maka itu berarti ya sudah disebut semua. Berbeda kalau menggunakan jumlah fi'liyah, aqobah, beranak atau berketurunan, maka itu tidak mesti semua. Begitu juga ketika membawakan teori dalam fikih atau usul fikih bahwa tahsis itu ada yang dengan adat. Adat itu hitungan. Jadi kalau sudah menyebut 3, menyebut 4, berarti sudah itu saja yang berlaku, tidak berlaku kepada yang lain. Itu sama sekali tidak kita temukan bantahannya dalam videonya Gus Rumail Abbas. Kenapa? Karena Gus Rumail Abbas membuat video itu tentu belum menyimak argumentasinya Kiai Haji Imaduddin secara utuh. Kira-kira begitu. Tetapi yang menarik di sini adalah argumentasi penolakan Gus Rumail Abbas ini ternyata tidak lagi berfokus kepada hasr itu sendiri secara teoritis, tetapi lebih kepada uji teori itu atau mempraktekkan teori hasr itu kepada konteks atau kepada teksnya Ar-Razi sendiri. Kata beliau seringkali di situ menjelaskan bahwasanya kalau bahasa Ar-Razi famin akibihi atau fa'akibuhu min salasati banina itu dianggap hasr sehingga menolak ketika ada anak yang lain, ternyata Ar-Razi ini seringkali menulis kalimat begitu, artinya menyatakan bahwasanya anaknya adalah 3 atau 4 atau 5 tentang tokoh-tokoh yang disebut nasabnya di situ ya. Bahkan lebih tegas dengan menggunakan jumlah hasr. Takdimul khobar adalah mubtada, khobarnya didahulukan. Falahu misalnya ibnani, dia punya 2 anak. Mestinya kan itu hanya 2 anak. Tetapi ternyata seringkali Ar-Razi ini dengan narasi seperti itu bertentangan dengan ulama yang sebelumnya, Al-Ubaidili. Misalnya Ar-Razi menyebut dengan bahasa seperti ini ya, yang kalau dianggap sebagai hasr berarti memang hanya itu anaknya, ada anak seseorang cuma 5. Tetapi Al-Ubaidili menyebutnya malah 6 atau 7. Bahkan Al-Umari sebelum Ar-Razi juga kadang-kadang menyebutnya lebih banyak daripada yang disebutkan oleh Ar-Razi. Di mana ketika Ar-Razi menyebutkan angka, kalau dianggap sebagai hasr berarti memang Ar-Razi berpendapat tidak ada anak yang lain. Jadi
Gus Romail Abbas ini ingin membuktikan bahwasanya itu bukan hasr. Cara pembuktiannya adalah ternyata konsekuensinya kalau itu dianggap hasr, malah Ar-Razi ini bertentangan dengan ulama-ulama sebelumnya. Kira-kira begitu ya. Jadi tidak lagi bicara tentang kaidah tahsis, tidak lagi bicara tentang kaidah ahli nasab. Kenapa? Karena sebelumnya memang Kiai Imaduddin belum pernah menjelaskan itu. Penjelasan Kiai Imaduddin tentang itu munculnya belakangan ketika spesifik menanggapi Gus Romail Abbas. Dan Gus Romail Abbas membuat bantahan belum membaca tanggapan itu. Ya saya yakin seperti itu. Karena Gus Romail Abbas membuat tanggapan beberapa jam kemudian, lalu muncul Kiai Haji Imaduddin dengan tulisannya yang kemudian diposting di videonya Gus Hanif ya. Tidak mungkin video yang datang sebelumnya menanggapi video yang datang setelahnya. Kira-kira begitu ya. Lalu bagaimana sebetulnya kalau untuk menjawab Gus Romail Abbas ini ya? Ya sederhana saja. Ulama berbeda pendapat itu biasa. Artinya, misalnya Fakhruddin Ar-Razi menghasar atau menyatakan hanya 3, lalu kok ternyata bertentangan dengan Al-Ubaidili, bertentangan dengan Al-Umari yang menyatakan hanya 4 atau 5, ya itu tidak lalu Ar-Razi itu bukan hasar. Tetapi bisa saja Ar-Razi itu pengetahuannya tidak sama dengan yang sebelumnya atau memang menganulir nama-nama tersebut. Jadi hal seperti itu ya biasa saja antar ulama berbeda. Tidak lalu menganulir bahwa ulama ini menyatakan hanya itu atau terbatas. Sama dengan misalnya seorang ulama mengatakan ini wajib. Lalu ulama lain mengatakan ini kok haram. Atau ini kok sunnah. Loh, ini wajib kok bertentangan dengan ulama yang sunnah. Berarti sebenarnya ulama ini nggak mengatakan wajib. Oh enggak, tetap saja dia mengatakan wajib. Memang berbeda, kan begitu. Misalnya hukum kunut. Kata ulama sebelumnya atau kata ulama yang lain makruh atau mubah lah. Tapi kata ulama setelahnya sunnah. Loh, ini kok bertentangan dengan ulama sebelumnya? Jangan-jangan ulama ini bukan mengatakan sunnah tapi mengatakan mubah seperti yang sebelumnya. Oh enggak. Ya. Semua ulama punya pendapat sendiri-sendiri. Jadi tidak bisa kita mengukur pendapat ulama itu dengan membandingkan dengan ulama yang lain. Kalau Ar-Razi memang secara teoritis dikaji dengan pengkajian ilmu nasab dan juga secara bahasanya Ar-Razi itu memang tahsis atau hasr, ya hasr. Kalaupun berbeda, ya memang berbeda. Sudah biasa ulama itu berbeda-beda. Begitu ya. Kalau misalnya ini dianggap okelah Ar-Razi tidak hasr, okelah Ar-Razi itu tidak menyebut semuanya, okelah Ar-Razi itu tidak ikhatoh, okelah Ar-Razi itu walaupun misalnya hasr, Ar-Razi keliru. Kenapa? Karena sebelumnya ada ulama yang menyebutkan yang lain. Sehingga hasarnya atau pengecualiannya Ar-Razi atau pembatasan Ar-Razi ini tidak berlaku. Pertanyaannya adalah, apakah lalu ada ulama yang menyebut nama Ubaidillah? Sebetulnya kan di situ muaranya. Sebetulnya tidak perlu kita berpolemik terlalu jauh tentang Ar-Razi membatasi atau tidak. Tidak perlu berpolemik tentang bahkan Asy-Syajarah Al-Mubarakah kitab asli atau tidak, palsu atau tidak. Kenapa demikian? Karena tetap saja tidak menjawab pertanyaan utamanya. Ulama siapa yang menyebut? Itu saja sebetulnya persoalannya. Kalau sudah terbawa kepada mau menjawab itu, menjawab ulama siapa yang menyebut, jangan kita bilang tidak disebut, bukan berarti tidak ada. Bukan. Ini kan pertanyaannya ulama siapa yang menyebut. Ya bilang aja tidak ada, selesai. Lalu ketika apakah kalau tidak ada yang menyebut berarti tidak ada, itu kajiannya baru lain. Baru kita bicara yang lain. Sekarang kan dicampur aduk. Di satu sisi seolah-olah maksa ulama yang menyebut ada, bawa Al-Janadi. Al-Janadi bukan yang dimaksud itu, bukan yang diminta. Abadnya sudah lain, kan begitu. Terus menyerang Asy-Syajarah Al-Mubarakah. Urgensinya apa menyerang itu? Toh kenyataannya ketika ditanya ulama siapa yang menyebut, ya sama-sama tidak ada yang menyebut. Tidak menyebut bukan berarti tidak ada. Iya, sepakat aja, sepakat ya. Bisa saja memang tidak disebut walaupun ada. Tetapi apakah tidak disebut berarti ada? Ya kan sama-sama mungkin saja ada, mungkin saja tidak. Kalau sama-sama mungkin, maka buktikan mana yang lebih kuat kemungkinannya. Kira-kira kan seperti itu ya. Sering saya bilang, kadang-kadang fokusnya itu bergeser karena terlalu jauh terbawa kepada argumentasi lawan. Terlalu jauh terbawa kepada konstruksi berpikirnya lawan. Ketika terjebak lalu baru menolak, itu repot. Seharusnya sejak awal. Jangan jadikan keberadaan itu sebagai bukti adanya. Artinya keberadaan kitab maksudnya ya. Sebagai kebenaran Ubaidillah sebagai putra Ahmad. Kenapa? Karena mau pakai teori keberadaan kitab. Apalagi
spesifik kepada al-muasir atau sezaman atau yang mendekati itu sudah gagal. Sudah tidak bisa ditemukan kitabnya. Kalaupun ada, yang paling jauh adalah Al-Intisor. Itu saya yang pertama kali bilang. Saya belum pernah ada baca tulisan Habib-Habib itu yang menyebut-nyebut nama kitab itu. Tolong tunjukkan kalau ada. Pertama kali saya yang bilang. Az-Zabidi ketika menyebut Al-Ubaidillah mengatakan Muhammad atau Ahmad punya putra bernama Abdullah, tidak pernah menyebut di kitab apa. Saya baru sampaikan di kitab Tarikh Madinati Hadramaut ada bahwa pernyataan itu dalam kitab Al-Intisor li Bani Fatimah Al-Abrar. Bahkan di Nabawi TV tidak pernah menyebutkan dari mana ucapan Al-Ubaidillah itu dikutip. Hanya membawa kitabnya Az-Zabidi, ya, Ar-Raudhul Jali. Seharusnya yang lebih pas itu jangan bawa kitabnya Az-Zabidi, tapi bawa kitabnya Tarikh Madinati Hadramaut, karena di situ dijelaskan di kitab apa disebut. Nah, jadi lebih kuat saya kira. Ya, biar kamu paham, saya tidak menyerang siapa-siapa, cuma memberikan clue bagaimana kekuatannya, bagaimana kelemahannya. Allahumma hadina hadasabil.